warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan Selasa malam ini kita akan melanjutkan dari bacaan kitab malam Selasa yang kemarin. Watan syifid ay watarku tansyifin. Artinya sunnah tidak mengelap anggota wudhu yang sudah dibasuh atau sudah diusap. Artinya tidak menggunakan handuknya. Ya sudah, dibiarkan natural saja. Dan mengelap anggota wudhu itu hukumnya makruh. Kecuali karena udzur. Misalnya ada anggota wudhu atau anggota badan yang tidak bisa lama-lama terkena air sehingga butuh untuk secepatnya kering. Ya ini boleh. Dan tidak makruh hukumnya menggunakan handuk mengelap air yang ada pada anggota wudhu tersebut. Wasyahadatani, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat akibahu setelah berwudhu. Ya, pada pertemuan dahulu, ya, di antara kesunahan berwudhu itu adalah membaca basmalah, kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Kalau urutannya, membaca ta'awud terlebih dahulu, kemudian membaca basmalah, dan kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Nah, selesai berwudu juga disunahkan membaca 2 kalimat syahadat. Wa syurbuhu, dan meminumnya orang min fadli wudu'ihi, dari sisa air wudunya orang tersebut. Ya, mutawaddi. Setelah berwudu, ya, kita disunahkan meminum air yang tadi digunakan untuk berwudu itu. Apa rahasianya? Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fihi shifaan min kulli da'in. Di dalam air yang sudah digunakan berwudu itu mengandung obat dari segala macam jenis penyakit. Ini cobalah diamalkan. Ya. Cobalah diamalkan. Andai kata ada orang sakit, ya, kemudian kita suruh untuk berwudu, sisa wudunya biar digunakan untuk minum. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sisa air wudu itu bisa menjadi obat dari segala jenis macam penyakit. Kan tidak susah sebenarnya. Ya. Untuk dikerjakan ini kan tidak membutuhkan waktu lama, tidak membutuhkan biaya, dan ini manfaatnya sangat besar. Waliyat tasir hatman ala wajibin lidiki waktin au qillati ma'in. Waliyat tasir, dan hendaklah mengambil cukup siapa orang atau mutawaddi, hatman hali wajib, ala wajibin, atas basuhan yang wajib saja, atas hal-hal yang wajib saja, dan cukup 1 kali. Lidiki waktin, karena waktunya sempit, au qillati ma'in, atau sedikitnya air. Nah, dari tadi dijelaskan bahwa sunnah-sunnahnya wudhu itu sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah itolatul ghurra, itolatul tahjil, kemudian mentigakalikan, ya, taslis, dan lain sebagainya. Namun, andai kata waktunya sudah sempit, artinya andai kata kita melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah dalam wudhu tersebut, maka waktu sholat menjadi habis. Ya. Contohnya, misalnya waktu sholat itu sudah tinggal 7 menit. Kita berwudu 2 menit, sholatnya 5 menit, persis. Ya. Kalau kita melakukan wudu secara sempurna, dilaksanakan bersama sunnah-sunnahnya, maka akan membutuhkan waktu 10 menit. Ya. Tapi kalau diringkas, ya, tanpa melakukan yang sunnah cukup 2 menit. Maka melakukan hal yang wajib dilakukan pada saat wudu, hukumnya adalah wajib. Tidak boleh melakukan sunnah. Kenapa? Karena waktunya sudah sempit. Artinya bisa tidak nutut melakukan sholat. Yang kedua, wajib hanya melakukan hal-hal yang wajib saja pada saat wudu, itu ketika airnya sedikit. Jadi tidak boleh taslis, mentigakalikan, yang tidak boleh. Itolatul ghurra, tahjil, tidak boleh. Mengapa? Karena airnya cuma sedikit. Dikhawatirkan nanti tidak cukup, sampai basuhan kaki tidak cukup itu. Wanadban li idraki jama'atin. Wanadban, dan sunnah, ya, sunnah mengambil yang wajib saja, li idraki jama'atin, untuk menututi terhadap sholat jamaah. Andai kata kita melakukan wudhu lengkap dengan sunnah-sunnahnya sebagaimana disebutkan tadi itu, namun kita bisa tidak melakukan sholat jamaah. Ya. Tertinggal sholat jamaah karena kita melakukan wudhu secara lengkap. Andai kata kita tidak melakukan wudhu secara lengkap, hanya melakukan yang wajib-wajib saja, kita bisa ikut sholat jamaah. Maka sunnah hukumnya hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Ya, ini
penting sekali berarti sholat berjamaah ini. Penting sekali sholat berjamaah. Berarti keutamaan sholat berjamaah itu lebih didahulukan dari keutamaan sunnah-sunnah yang ada dalam wudhu. Berarti sholat berjamaah sangat afdal sekali. Sehingga sunnah-sunnah yang ada dalam wudhu, sunnah untuk tidak dikerjakan. Ya. Demikian, ini sebagai sambungan dari pertemuan Selasa sebelumnya, yang juga membahas tentang masalah sunnah-sunnahnya wudhu. Atau hal-hal yang sunnah dilakukan pada saat wudhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung lagi bacaan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin ini pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.